Banyak ya, berapa sahabat tidak tahu. Kalau tidak ditanya oleh Abu Hurairah. Ini menunjukkan kata para ulama, doa iftitah itu hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Aslu Sifatus Salah, ya, asal sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya ulama besar Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Berkata Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan adiyatul istiftah. Kata beliau, doa-doa ya, waktu membaca doa iftitah. Kata beliau, summa kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihul qira'ah bi ad'iyatin katsirah mutanawwi'ah yahmadullaha ta'ala fiha wa yumajjiduhu wa yusni 'alaihi wa qad umira bidzalik fil musi' salatihi faqala lahu la tatim salatan li ahadin minan nas hatta yukabbir wa yahmadullaha jalla wa azza wa yusni alaihi wa yaqra bima tayassara minal Qur'an wa kana yaqra taratan bihadza wa taratan bihadza. Kata beliau, doa-doa atau bacaan-bacaan istiftah, ya, boleh dikatakan istiftah, boleh dikatakan iftitah. Kedua-duanya benar. Doa iftitah, doa istiftah, kedua-duanya benar. Boleh kita katakan doa istiftah atau doa iftitah. Keduanya dari sisi bahasa Arab semuanya betul. Kata beliau, baca-bacaan doa istiftah. Apa itu? Kata beliau, sesungguhnya Nabi SAW ketika beliau memulai solatnya, beliau membaca doa-doa iftitah yang sangat banyak dan beraneka ragam. Yang mana di dalam doa tersebut Nabi SAW beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan di dalam hadis Musi'us Shalah. Hadis Musi'us Shalah, ada seorang sahabat yang kurang bagus salatnya, dikenal dengan hadis Musi'us Shalah. Maka Nabi SAW berkata kepada sahabat tersebut, kata Rasulullah, tidak sempurna salat salah satu di antara kalian hingga ia bertakbir, memuji Allah Azza wa Jal, mengagungkannya dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah baginya yang telah ia hafal. Kadang Nabi SAW membaca doa iftitah seperti ini, kadang Nabi SAW membaca doa iftitah semacam ini. Di antara fakana yaku, di antara doa Nabi SAW, beliau mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib.
Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Wa kana yaqulu fil fardi wa huwa asahhu adiyatul istifta sanadan. Kata Syekh, kadang Nabi SAW membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan timur dari barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau membersihkan kain putih dari noda-noda kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air es dan embun, atau dengan air es dan salju. Kemudian doa ini juga dibaca oleh Nabi SAW, ya, dibaca di waktu salat wajib, dan dia, kata beliau, adalah doa iftitah yang paling sahih secara sanad. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Albani rahimahullahu taala beliau memulai pembahasan beliau dengan doa istiftah. Doa istiftah ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum membacanya. Ahlul ilm mengatakan bahwasanya doa istiftah ini, kata para ulama rahimahullahu taala, hukumnya sunnah. Sebagian ulama ada berpandangan doa istiftah ini hukumnya sunnah. Dan sebagian lagi ahlul ilm berpandangan doa iftitah ini hukumnya makruh dibaca. Ada sebagian ulama juga berpendapat tidak boleh. Dan ini mazhab Imam Malik. Tidak dibaca doa iftitah di dalam salat. Sebagian lagi berpandangan doa iftitah itu hukumnya wajib. Setidaknya ada 3 pendapat dalam masalah ini. Dalil ulama yang mengatakan doa iftitah itu hukumnya sunnah adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina at-takbir wa baina al-qira'ah iskata. Qala ahsibhu qala hunayyah. Faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah, iskatuka baina at-takbir wal qira'ah ma taqul? Qala aqul Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ila akhir hadis. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau berdiam antara takbiratul ihram sebelum membaca al-Fatihah. Diam yang sejenak. Kemudian kata Abu Hurairah, bi abi wa ummi, demi bapakku dan ibuku wahai Rasulullah. Diammu antara takbir dan bacaan, apa yang engkau baca wahai Rasulullah? Kata Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita doa iftitah itu hukumnya wajib, hukumnya sunnah. Kenapa? Karena kalau wajib niscaya langsung disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini banyak berapa sahabat tidak tahu kalau tidak ditanya oleh Abu Hurairah. Ini menunjukkan, kata para ulama, doa iftitah itu hukumnya sunnah. Kemudian juga Nabi SAW tidak memerintahkan Abu Hurairah untuk membaca, dan ini perbuatan Rasulullah. Maka para ulama berdalil membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah. Adapun sebagian ahlul ilm yang mengatakan doa iftitah itu hukumnya makruh, maka mereka menjelaskan bahwasanya hadis Nabi SAW, yaitu hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Karena hadis yang berbicara tentang sifat salat, dan ini juga sering nanti akan dibawakan oleh Syekh Albani dalam kitab beliau, bahwasanya 2 hadis yang sangat penting, hadis Abu Humaid As-Sa'idi dan hadis Musi'us Salah. 2 hadis ini adalah hadis yang paling penting berbicara tentang masalah sifat salat Nabi. Imam Malik rahimahullahu taala beliau berdalil dengan hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Dikatakan, kata Amr ibn Atha, kata Muhammad ibn Amr ibn Atha, beliau mengatakan, sami'tu Abu Humaid As-Sa'idi fi asyrati min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, minhum Abu Qatadah. Qala Abu Humaid, ana u'allimukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalu falima? Fa wallahi ma kuntu bi aktsarina lahu taba'an
wala aqdamana law suhbatan qala bala qalu fa'rid qal kana Rasulullah sallam idza qama ila as-salah yarfa'u yadayhi hatta yuhadi bihima mankibayhi summa yukabbir hatta yaqir kullu 'azmin fi mawdi'ihi mu'tadilan summa yaqra. Kata Abu Humaid Sa'idi, ya, kata beliau, ya, saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata para sahabat, iya, silakan wahai Abu Humaid, ajarkan kepada kami. Kemudian Abu Humaid pun mengatakan, kata beliau, sesungguhnya Rasulullah SAW jika beliau salat, beliau mengangkat kedua tangan beliau sampai kedua bahu beliau, kemudian bertakbir, kemudian beliau membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah. Di dalam hadis Abu Humaid ini, ketika beliau mengajarkan di hadapan para sahabat, tidak menyebutkan doa iftitah. Makanya Imam Malik mengatakan membaca doa iftitah itu makruh, karena tidak disebutkan dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam hadis musii'us shalah, sahabat yang jelek salatnya, yang kurang bagus salatnya karena tidak tumanninah. Ketika Nabi mengajarkan salat, Nabi SAW tidak mengajarkan doa iftitah. Tidak mengajarkan doa iftitah. Padahal kalau seandainya itu dianjurkan, niscaya akan diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya Imam Malik mengatakan doa iftitah ini, kata beliau, hukumnya makruh. Sebagian ulama berpandangan doa iftitah itu hukumnya wajib. Apa dalil mereka? Dalil mereka hadis Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kata Nabi, salatlah sebagaimana aku salat. Maka kata para ulama, kita diperintahkan salat seperti salatnya Nabi. Sebagaimana Nabi disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tadi membaca doa iftitah, maka kita juga disunnahkan membaca doa, diwajibkan membaca doa iftitah. Maka ini ada 3 pendapat Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, tapi pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah membaca doa istiftah itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena tadi hadis yang kita utarakan. Adapun hadis Abu Humaid tidak disebutkan di dalam hadis tersebut bukan berarti dimakruhkan. Karena syariat Islam itu tidak datang sekaligus. Syariat Islam itu datang bertahap. Kadang diwajibkan ini, kemudian datang lagi kewajiban ini, datang lagi kewajiban ini. Sehingga seseorang tidak bisa mengatakan tidak disebutkan dalam satu hadis ini, kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, kita katakan kita tolak hadis ini. Kenapa? Karena tidak disebutkan dalam hadis ini. Kita katakan tidak. Karena syariat Islam datangnya bertahap. Allah menurunkan syariat ini tanazzulan, ya, sedikit demi sedikit diturunkan bertahap, ya. Maka kewajiban pun juga bertahap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendalilan bahwasanya itu hukumnya wajib, ini juga kurang tepat. Karena hadis tersebut sifatnya umum, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tetapi dijelaskan dalam hadis yang lain, sebagaimana kita katakan tadi, Nabi SAW tidak memerintahkan Abu Hurairah. Kalau seandainya itu wajib, niscaya diperintahkan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya doa iftitah itu hukumnya sunnah. Wallahu taala a'lam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengetahui doa istiftah itu sunnah hukumnya, maka kata para ulama rahimahullahu taala, doa istiftah ini dianjurkan membacanya siapa? Maka pertama dianjurkan membacanya adalah orang yang sholat sendirian. Kemudian doa iftitah ini juga dianjurkan membacanya adalah imam dan makmum. Maka imam dan makmum itu dianjurkan. Ya. Kenapa Ustaz? Dianjurkan imam membaca doa iftitah tersebut? Dianjurkan makmum membaca doa iftitah tersebut? Apa dalilnya? Bukankah tadi Nabi SAW tidak menganjurkan kepada Abu Hurairah membaca doa iftitah? Tapi kenapa kita katakan disunnahkan bagi makmum juga dianjurkan membacanya? Para ulama rahimahullahu taala mengatakan segala sesuatu yang disyariatkan bagi seorang imam, maka juga disyariatkan bagi seorang makmum. Jadi dalam sholat itu, kalau sesuatu itu diperintahkan untuk imam, maka juga diperintahkan untuk makmum. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan itu hanya khusus untuk imam. Maka ketika tidak ada dalil pengkhususan doa iftitah ini hanya untuk imam, berarti secara umum makmum juga diperintahkan.
Oleh karena itu kata para ulama ya, seseorang itu juga disuruh dia membaca doa iftitah ketika di dalam salat jahriyah. Kemudian ya, doa iftitah ini dibaca dalam semua salat. Baik itu salat jahriyah ataukah salat sirriyah. Ya seperti salat zuhur, asar, ataukah juga di dalam salat jahar, maghrib, isya dan salat subuh. Kemudian para ulama rahimahullahu taala, bagaimana hukumnya kalau seandainya imamnya kadang mau membaca, kebetulan berimam dengan orang bermadzhab Maliki. Imamnya kadang membaca. Tapi apakah makmum juga tidak membaca? Kita katakan tidak. Kalau imam meninggalkan perkara sunnah, tidak mengharuskan makmum mengikuti seorang imam. Ya. Maka tidak ada kewajiban makmum mengikuti seorang imam dalam meninggalkan perkara sunnah. Misalnya, makmum berkeyakinan tangan itu digerak-gerakkan ketika tasyahud. Imamnya kadang menggerak-gerakkan. Makmum meyakini itu sunnah misalnya. Maka tidak ada kewajiban dia mengikuti imam. Makmum berkeyakinan misalnya tangan itu ketika iktidal itu bersedekap. Imamnya tidak bersedekap. Apakah kewajiban makmum mengikuti imam? Jawabannya tidak. Ya, karena makmum tidak wajib dia mengikuti imamnya dalam ketika dia meninggalkan perkara-perkara sunnah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala, kalau seandainya imam itu sidin kadang membaca doa iftitah, sehingga ketika bertakbir langsung sidin membaca al-Fatihah. Sedangkan kita seorang makmum berkeyakinan doa iftitah itu hukumnya sunnah. Taib, ketika imam memulai membaca al-Fatihah di dalam salat jahriyah seperti salat maghrib, salat isya dan salat subuh, apakah seorang makmum disuruh dia juga membaca doa iftitah? Karena imamnya sudah membaca al-Fatihah. Maka para ulama rahimahullahu taala khilaf dalam masalah ini. Pendapat yang paling benar adalah kalau imam itu sudah membaca Al-Qur'an sedangkan makmum belum membaca doa iftitah, ya, karena kadang bisa jadi imam itu tidak membaca doa iftitah, langsung membaca Al-Quran, Al-Fatihah. Kadang bisa jadi imam itu membacanya terlalu cepat. Atau bisa jadi makmum itu mengambil doa iftitahnya yang panjang. Imam mengambil doa iftitahnya yang pendek. Sehingga kadang imam selesai, makmum belum selesai. Taib. Kalau imam itu sudah masuk memulai membaca Al-Fatihah, apa yang harus dilakukan makmum? Dia baca doa iftitah atau dia sempurnakan tadi doa iftitah tadi yang terpotong ketika imam membaca, atau seperti apa? Maka pada asalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah sehingga kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahumullahu taala mereka mengatakan bahwasanya kata mereka, kalau imam itu mulai membaca Al-Fatihah dan kita lagi sedang membaca doa iftitah atau belum membaca doa iftitah, maka hendaknya kita diam. Tidak melanjutkan doa iftitah tersebut. Atau tidak membaca doa iftitah tersebut. Kenapa? Karena mendengarkan bacaan Al-Fatihah seorang imam itu hukumnya wajib. Sedangkan membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah. Maka tidak boleh kita menggugurkan wajib untuk mengerjakan sunnah. Maka tidak bisa kita menggugurkan wajib untuk mengerjakan sunnah, tidak bisa. Karena wajib tidak bisa digugurkan dengan sunnah. Ya. Oleh karenanya para ulama rahimahullah taala mengatakan kalau imam sudah mulai membaca, maka kita berhenti membaca doa iftitah. Maka di dalam sholat berjamaah, abdalnya, bagusnya seseorang itu membaca doa iftitahnya yang pendek di dalam sholat jahriyah, sehingga dia bisa membaca doa iftitah itu sampai selesai. Ya. Dan imam hendaknya membaca doa iftitahnya yang panjang, sehingga apa? Makmum punya kesempatan membaca doa iftitah. Ya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini di dalam hadis ini ya,
Kata Nabi SAW, tidak sempurna salat di antara kalian sampai dia bertakbir dan memuji Allah, ya, dan dia membaca yang mudah dari Al-Quran. Dan kadang Nabi membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Kata para ulama rahimahullahu ta'ala, doa iftitah yang dibaca oleh Nabi itu sir apakah jahar? Ya. Ahlul ilm mengatakan asalnya membaca doa iftitah ini, asalnya membaca doa iftitah ini sir, yaitu dipelankan, tidak dijaharkan, tidak dikeraskan. Semua salat, baik itu salat sunnah atau salat wajib, baik itu salat yang jahriyah atau salat yang sirriyah. Tetapi kadang-kadang kita disuruh untuk menjaharkan, ya, kadang kita boleh untuk menjaharkan untuk dalam rangka mengajari. Contoh misalnya ada seorang ibu ngajarin anaknya salat. Kemudian sang ibu ini menjaharkan bacaan doa iftitahnya untuk mengajari anak perempuannya di belakang yang masih tidak paham. Dia keraskan bacaannya agar anaknya tahu apa yang dibaca doa iftitah tersebut. Boleh apa tidak boleh? Dalam rangka untuk taklim. Tapi namanya mengajari itu kalau sudah bisa ampih. Jangan terus menerus. Ini kadang mengajari naranya. Ya. Kalau mengajari itu kalau sudah bisa ampih. Karena banyak di tempat kita ini kadang imamnya ketujuh mengajari makmum. Ya. Maka ya kalau sudah bisa ampih imam tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dalilnya Ustaz? Bacaan doa iftitah itu sir. Pertama adalah hadis Abu Hurairah yang kita katakan tadi. Kata Abu Hurairah, saya mendengar apa? Nabi sallam iskata, diam sejenak antara qiraah di antara setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca al-Fatihah. Kata Abu Hurairah, apa yang kau baca wahai Rasulullah? Ini menunjukkan Nabi membaca doa iftitah itu pelan. Di antara dalil juga yang menjelaskan masalah ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar, mereka ketika memulai salat dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mensirkan doa iftitah. Karena kata Anas, memulai salat, membuka salat dengan didengar suaranya dengan Alhamdulillah. Artinya sebelumnya Nabi memelankan bacaan doa iftitah. Taib. Kemudian di sini Syekh menyebutkan salah satu jenis dari doa iftitah, yaitu doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya ya doa iftitah ini disebutkan adalah afsahu adiyatul istiftah sanadan. Doa iftitah yang paling bagus sanad dari semua doa iftitah. Dan itu betul ya, karena doa hadis ini ya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka ini adalah doa iftitah yang paling bagus dari sisi sanad. Bukan berarti yang lain itu tidak bagus sanadnya, tidak. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah dari sisi sanadnya paling selamat dari kritikan-kritikan. Ya, karena tidak mesti sanad yang dikritik itu sanadnya lemah, tidak mesti. Karena kritikan itu ada yang sesuai, ya, kritikannya ada yang tidak sesuai. Maka di sini Syekh menyebutkan doa ini adalah doa yang paling bagus sanadnya. Taib. Para ulama rahimahullahu taala menyebutkan doa iftitah itu sangat banyak sekali. Di sini Syekh Albani menyebutkan beraneka ragam doa iftitah. Yang kedua disebutkan beliau doa iftitah yang masyhur yang dibaca yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian Allahumma antal malikul la ilaha illa ant
Subhanak wa bihamdik anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi faghfir li dhanbi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant labbaika wa sa'daik wal khairu kullu fi yadaik wasyarru laysa ilaik wal muhdi man hadaita ana bika wa ilaik la manja wa la malja minka illa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya di antara doa iftitah yang dibacakan oleh Nabi adalah doa iftitah wajjahtu, yang artinya ya Allah, aku hadapkan wajahku kepada Rabb pencipta seluruh langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata untuk Allah, Rabb alam semesta, tidak ada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama-tama menjadi muslim. Ya Allah, Engkaulah penguasa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkau maha suci dan maha terpuji. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menganiaya diriku dan aku mengaku dosa-dosaku. Oleh karena itu ampunilah semua dosa-dosaku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang mengampuni dosa-dosa. Berilah aku petunjuk kepada akhlak yang terbaik, karena hanya Engkaulah yang dapat memberi petunjuk kepada akhlak yang terbaik. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena hanya Engkaulah yang dapat menjauhkanku dari akhlak yang buruk. Aku jawab suruhan-Mu dan aku selalu menegakkan perintah-Mu. Segala kebaikan di kedua tangan-Mu, sedang segala keburukan tidak datang dari-Mu. Orang-orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang Engkau tunjuki. Aku berada dalam kekuasaan-Mu dan aku kembali kepadamu. Tidak ada tempat memohon keselamatan dan perlindungan dari siksa-Mu kecuali hanya kepadamu. Maha suci Engkau lagi maha tinggi. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Kemudian kata Syekh Albani, wa kana yaqulu dzalika fil fardhi wan nafli. Dan Nabi SAW membaca doa ini di waktu sholat wajib dan di dalam sholat sunnah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang doa ini, ya, doa iftitah ini, di antara doa yang dibaca oleh Nabi adalah doa wajjahtu wajhiya. Doa ini pertama dari sisi sanadnya, ya, terjadi ada khilaf di dalam sanadnya. Ya. Kenapa? Pertama, di dalam sebagian riwayat dikatakan wa ana minal muslimin. Dalam sebagian riwayat dikatakan wa ana awwalul muslimin. Taib. Kalau kita melihat dari Al-Qur'anul Karim, ya, di dalam surah Al-An'am, ya, di dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala, ya, berbicara, ya, tentang masalah doa iftitah, ya. Disebutkan di sana di dalam surah Al-An'am, ya, wa ana awwalul muslimin. Wa ana awwalul muslimin. Para ulama rahimahullah taala khilaf. Yang benar doa iftitah ini la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin apa wa ana minal muslimin. Taib, pian membaca apa? Wa ana minal muslimin apa wa ana awwalul muslimin? Wa ana minal muslimin. Bingung Ustaz. Artinya kada hafal semalam. Ya ragu udah. Taib. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ana awwalul muslimin dalam surah Al-An'am ayat 163. Di dalam hadis Nabi SAW di situ disebutkan ada riwayat yang mengatakan wa ana awwalul muslimin dan ada riwayat mengatakan wa ana minal muslimin. Taib. Riwayat yang mana yang benar? Apakah riwayat wa ana awwalul muslimin
Apakah riwayat wa ana minal muslimin? Sebetulnya kata para ulama rahimahullahu taala, riwayat yang sahih adalah wa ana awwalul muslimin. Wa ana minal muslimin itu kenapa? Karena rawi di sini dia mengganti wa ana awwalul muslimin, dia ganti dengan wa ana minal muslimin. Kenapa? Karena dia memahami ya makna wa ana awwalul muslimin itu makna yang salah. Dia memahami itu makna yang salah. Kenapa? Karena wa ana awwalul muslimin artinya apa? Saya pertama-tama orang masuk Islam. Antum pertama masuk Islam? Tidak. Rawi itu memahami dari makna itu, dia memahami makna yang salah. Sehingga dia mengubah lafaz tersebut menjadi wa ana minal muslimin. Saya termasuk dari orang-orang yang masuk Islam. Maknanya benar. Wa ana minal muslimin. Sehingga dia katakan wa ana minal muslimin. Maka riwayat-riwayat yang ada mengatakan, ada rawi mengatakan wa ana awwalul muslimin, ada rawi yang mengatakan wa ana minal muslimin. Rawi yang mengatakan wa ana minal muslimin ini karena dia memahami makna wa ana awwalul muslimin ini makna yang salah. Padahal wa ana awwalul muslimin ini maknanya tidak salah. Pertama, ini lafaz dari Al-Qur'an. Karena dalam surah Al-An'am doa iftitah ini ada. Dan di situ disebutkan wa ana awwalul muslimin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, maknanya tidak salah. Karena makna wa ana awwalul muslimin itu maknanya adalah saya orang yang pertama-tama masuk Islam, maksudnya adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iktidaan bin Nabi. Maksudnya saya orang yang pertama masuk Islam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menampakkan ya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sama seperti perkataan Allah dalam Al-Qur'an, "Qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin." Jika seandainya Allah itu memiliki ya anak ya, maka fa ana awwalul abidin. Maka saya adalah orang-orang yang pertama kali menyembahnya. Apakah dia orang pertama? Tidak ini dimaksudkan. Kata awal di sini tidak. Tapi awal di sini adalah saya orang yang pertama-tama membenarkan apa yang disampaikan mengikuti Nabi SAW. Artinya saya mengikuti Nabi ya dalam membenarkan syariatnya. Ini maksudnya. Maka kata para ulama, maknanya itu tidak salah. Maknanya itu tidak salah. Oleh karenanya, lafaz yang benar adalah wa ana awwalul muslimin, bukan wa ana minal muslimin. Pertama sesuai dengan Quran, yang kedua rawi-rawi yang thiqah meriwayatkan wa ana awwalul muslimin. Dan Syekh Albani rahimahullahu taala ya menjelaskan ya di catatan kaki beliau ya tentang khilaf di dalam masalah ini. Wa ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin. Tetapi riwayat yang benar wallahu taala alam, riwayat yang benar adalah wa ana awwalul muslimin. Kemudian permasalahan yang kedua dari doa ini, kebanyakan orang kalau membaca doa ini sampai wa ana awwalul muslimin, wa ana minal muslimin. Setelah itu Allahumma antal malik la ilaha illa ant subhanaka wa bihamdik, kadang tidak dibaca. Tapi bolehkah membaca doa wajjahtu wajhiya itu sampai wa ana awwalul muslimin? Tidak dia sempurnakan. Ini karena doa ini panjang ya. Kalau imam membaca doa ini, doa iftitah ini, ya mungkin ada sudah berdehem. Jangan-jangan salah nih imamnya nih. Jangan-jangan kan diingat imamnya ini, ya. Taib doanya ini panjang. Taib, apakah seseorang itu membacanya sampai wa ana awwalul muslimin? Apakah dia habiskan sampai perkataan astaghfiruka wa atubu ilaik? Para ulama mengatakan wallahu a'lam, afdalnya kita baca sampai wa atubu ilaik. Afdalnya kita baca sampai itu. Tapi kalau seandainya orang itu mencukupkan wa ana awwalul muslimun, itu juga boleh. Kenapa Ustaz? Karena Quran mencukupkan sampai di sana. Quran mencukupkan sampai di sana. Oleh karena itu wallahu a'lam, dan juga dalam sebagian riwayat mencukupkan sampai wa ana awwalul muslimin. Oleh karenanya boleh dia cukupkan sampai wa ana awwalul muslimin, boleh dia sempurnakan doa iftitah ini sampai akhir. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala khilaf. Mana yang lebih utama dibaca doa iftitah itu? Doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya atau doa inni wajjahtu. Terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Maka yang paling tepat adalah semuanya afdal. Semuanya bagus untuk dibaca. Ini wajjahtu bagus. Allahumma ba'id baini ini juga bagus ya. Semuanya bagus dibaca. Selama hadisnya sahih, sanadnya sahih, semuanya bagus untuk dibaca. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan Allahumma ba'id tadi bagus dari sisi sanadnya lebih selamat, tidak ada khilafnya. Berbeda dengan inni wajjahtu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah taala di catatan kaki beliau bahwasanya kadang rawi itu meriwayatkan wa ana awwalul muslimin, kadang rawi itu meriwayatkan wa ana minal muslimin, dan yang benar adalah riwayat wa ana awwalul muslimin. Kemudian kata Syekh Albani di sini mengatakan doa iftitah ini dibaca di waktu sholat wajib dan juga di sholat sunnah. Artinya doa iftitah ini sama dibaca dalam sholat wajib ataukah di dalam sholat sunnah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sholat sunnah itu kadang rangkaian ibadahnya terdiri banyak rakaat. Salam, kemudian salam, kemudian salam. Seperti sholat tahajud, sholat tarawih. Sholat sunnahnya salamnya berkali-kali. Tapi timbul pertanyaan di sini. Orang kalau dalam sholat tahajud, pas 2 rakaat salam, kemudian naik lagi ke rakaat berikutnya, apakah membaca doa iftitah lagi? Jadi saya sholat tahajud 11 rakaat. Saya 2 rakaat salam. Ya, ketika 2 rakaat salam, naik lagi, bertakbir lagi, takbiratul ihram. Ketika naik yang ke rakaat ketiga ini, ya, apakah saya membaca doa iftitah apa tidak? Jawabannya iya. Setiap Anda selesai salam, menambah sholat yang baru lagi setelah takbiratul ihram, tetap dibaca doa iftitah. Jadi doa iftitah ini terus dibaca setelah takbiratul ihram, walaupun sholatnya misalnya 20 rakaat. Maka setiap 2 rakaat selesai Anda mengucapkan doa iftitah tersebut. Ya. Maka ya, doa iftitah ini tidak hanya dibaca sekali pada satu rangkaian sholat seperti sholat malam. Ya. Sebab itu pula misalnya ketika Anda ingin sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian sholat sunnah zuhur ini Anda bagi dua salam, kemudian dua salam. Maka ketika Anda salam, ya, naik ke rakaat ketiganya, maka Anda juga membaca doa iftitah. Jadi doa iftitah ini tetap dibaca kalau kita sudah selesai salam. Karena ada sebagian orang menganggap doa iftitah ini tidak dibaca kalau sudah dia membaca di awal. Tidak, tetap dia baca kalau sudah salam, tetap dia baca ketika naik ke rakaat berikutnya. Dan doa iftitah ini dibaca di dalam sholat sunnah. Karena ada juga keyakinan sebagian masyarakat doa iftitah ini tidak dibaca di dalam sholat sunnah. Doa iftitah ini hanya dibaca dalam sholat wajib. Tidak. Doa iftitah ini juga dibaca di dalam sholat sunnah. Sholat sunnah apapun. Tahiyatul masjid. Apapun sholat sunnah, kita membaca doa iftitah. Kecuali satu sholat sunnah. Yaitu sholat jenazah. Kita tidak membaca doa iftitah. Adapun selain itu, semuanya kita membaca doa iftitah. Wallahu a'lam. Taib. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Ya. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan tanya jawab. Taib. Ini ada pertanyaan. Ustadz, apakah sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum tamyiz atau belum mumayyiz? Jual beli anak kecil yang belum mumayyiz, ya, itu diperbolehkan kalau berkaitan dengan hajatnya dia. Seperti beli permen, beli coklat, gitu ya. Untuk keperluan hajatnya dia. Kalau tidak ada kaitannya dengan hajat dia, maka tidak boleh. Harus walinya. Kenapa? Karena dia tidak pandai. Ya, nungkar intalu sekilo aja uminya. Ya. Akhirnya apa? Berapa ini betakun? Betakun lawan tukang telurnya berapa ini? Berapa yang kebisi duit? Ini ada 100.000. Sini. Ya. Kadang anak kecil apa? Dia tidak ngerti, tidak paham. Makanya
Kalau berkaitan dengan hubungan coklat, dia paham betul anak kecil itu. Dilarangi pun tahunya. Bahkan kadang mau nukar. Berapa? Oh, larang ini. Karena dia berkaitan dengan apa? Dengan hajatnya dia. Makanya ahlul ilm, kalau berkaitan dengan hajatnya dia, itu diperbolehkan. Tapi kalau di luar hajat dia, bukan kebutuhan dia, itu tidak boleh. Harus walinya yang bertransaksi jual beli. Ya. Taib. Ustadz, kenapa Rasulullah tidak pernah belajar membaca dan menulis? Padahal hafalan beliau luar biasa. Tentu ada hikmah yang luar biasa ya. Kenapa Nabi SAW tidak bisa membaca dan menulis? Ya, tentu pertama untuk menampakkan bahwasanya ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau Nabi SAW bisa membaca dan bisa menulis, mereka katakan Quran itu karangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka akan katakan Nabi SAW membaca syair-syair Arab dahulu, kemudian Nabi tuangkan di dalam Al-Quran. Maka orang akan mengklaim demikian. Tapi Nabi tidak bisa membaca. Nabi juga tidak bisa menulis. Tentu bagaimana beliau dapat bahasa-bahasa yang indah tersebut? Tentulah datang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara hikmah kenapa Nabi SAW tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kemudian yang kedua, di antara hikmahnya juga adalah ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya agama Islam itu agama yang mudah. Ya, kenapa? Sampai-sampai disimbolkan agama Islam itu agama yang ummi. Kita inna kunna ummatan ummiyah la naktubu wa la nahsub. Kata Nabi, sesungguhnya kita ini umat yang ummi, umat yang buta tulis, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa? Karena ingin menjelaskan dari sisi kemudahan. Artinya syariat agama ini mudahnya luar biasa. Bahkan orang yang tidak belajar pun, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bisa menjalankan syariat agama Islam, saking mudahnya. Saking mudahnya. Bukan berarti kita disuruh tidak membaca, tidak menulis, bukan. Tetapi karena saking mudahnya syariat Islam ini dilaksanakan, maka syariat Islam ini siapapun yang mengerjakannya bisa. Baik orang itu terpelajar ataupun tidak terpelajar. Ya itu maksudnya. Dan ini di antara hikmah kenapa Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang bertanya? Nanti ada pembelajarannya. Ya. Nanti ada ya. Nanti insya Allah masuk kita di macam-macam jenis ya. Kita hanya bahas dari 2 jenis doa iftitah. Nah, dan insya Allah nanti Syekh Albani akan menyebutkan lebih dari 5 doa iftitah. Nanti kita, kalau nggak salah saya menyebutkan 12 macam doa iftitah. Biar nanti ada bahan minggu depan. Taib. Ustadz, saya hadir di masjid untuk sholat subuh. Kira-kira iqamah 1 menit lagi, mana yang saya dulukan, tahiyatul masjid atau qabliyah subuh? Mana yang lebih utama? Tahiyatul masjid itu sebetulnya sudah masuk terhadap sudah qabliyah. Jadi tahiyatul masjid itu maksudnya adalah sholat sunnah apa saja yang Anda kerjakan di masjid itu masuk sudah tahiyatul masjid. Jadi misalnya gini, Anda masuk ke masjid ingin sholat duha. Anda ketika melaksanakan sholat duha, otomatis tahiyatul masjid masuk di dalamnya. Tapi kalau Anda masuk masjid tidak ada sholat yang dikerjakan, baru kerjakan sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau Anda datang sholat qabliyah subuh, waktunya mepet, sholat sunnah qabliyah subuh. Tahiyatul masjid masuk di dalamnya. Maka sholat tahiyatul masjid itu ada sholat karena masuk masjid. Kalau Anda dulu ke qabliyah subuh, maka otomatis dia masuk ke dalam sunnah qabliyah subuh tersebut. Semacam itu. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi?
Ya, ya itu nanti masuk juga pembahasan itu ya. Itu bagian dari doa iftitah ya. Ya nanti itu beraneka ragam disebutkan juga oleh Syekh di sini. Tetapi saya sebut komentari yang poin keduanya aja. Ya, tentang derajat hadis nanti kita akan bahas itu ya. Ya, nanti kita akan jelaskan mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak sahih. Tapi saya menjawab poin yang kedua. Ya, apakah itu dijaharkan? Iya, itu dijaharkan oleh sahabat tersebut. Karena kita katakan di doa iftitah itu boleh dijaharkan dalam rangka taklim, dalam rangka untuk mengajarkan. Maka boleh. Tidak dilakukan sering. Maka asalnya itu boleh. Ya, tapi afdalnya adalah dia disirkan, dipelankan. Maka kadang Nabi SAW beliau kadang menjaharkan pada sebagian bacaan beliau yang seharusnya disirkan dalam rangka ingin apa? Memberikan pembelajaran kepada orang yang di belakangnya. Jadi pada asalnya doa iftitah itu dipelankan, tapi kalau ada hajah, ada keperluan untuk menjaharkan, untuk mengeraskan, maka tidak mengapa ya. Dan itu diperbolehkan, apalagi seperti dalam bentuk mengajari, taklim, itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang lain? Pertanyaannya apa? Nggih. Oh, taib. Pertama ya itu kaidah al-muslimuna ala syurutihim ya. Kata Nabi sallallahu seorang muslim itu sesuai dengan syaratnya. Tentu ya kesepakatan muslim tentu ini bukan dianggap kesepakatan muslim ya, demokrasi itu ya. Karena yang sepakat Indonesia, Arab kada sepakat. Anunya berbeda. Maka tentu ini tidak bisa dikatakan kesepakatan seorang muslim. Nah, dan itu mungkin cuma kesepakatan orang yang memiliki kekuasaan. Ya, orang memiliki kekuasaan sepakat, memiliki jabatan sepakat dalam menerapkan hukum tersebut, sehingga tidak bisa dikatakan itu kesepakatan seorang muslim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan masalah pemilu dan semisalnya, apakah kita boleh memilih atau tidak? Ya tentu ya kita katakan sistem di dalam Islam, pemilu itu atau sistem memilih dalam Islam, kata para ulama rahimahullah ta'ala, memilih dalam Islam itu ada bisa dengan nas, disebutkan dengan nas, satu-satunya disebutkan dengan nas kata para ulama dari Quraisy. Nabi menyebutkan kepemimpinan itu dari Quraisy, ini dari nas ya. Atau sebagian ulama membawa dari nas itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, sistem dalam Islam itu istikhlaf ya, dengan menunjuk khalifah setelahnya. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara musyawarah, menunjuk ahlul hilli wal aqdi, orang yang alim, orang yang berilmu, memiliki wawasan luas, kemudian dia berapat, bermusyawarah, memilih orang terbaik. Ini dalam Islam secara asal demikian. Nah, ketika ada sistem yang di luar ini dan di luar Islam, maka apakah kita boleh memilih? Para ulama mengatakan boleh kalau di situ ada maslahat. Jelas maslahatnya dan mudaratnya atau mengurangi mudarat. Enggak ada maslahatnya tapi mudaratnya berkurang. Berkurang ya. Contoh misalnya kalau saya pilih yang ini, insya Allah Ustaz mudaratnya agak berkurang ya. Maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dia memilih. Dan dia masing-masing orang dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan dihukum oleh Allah ketika misalnya dia sudah berusaha mencari yang terbaik kemudian salah. Sama aja sekalinya misalnya. Tapi apakah dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Dia tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha dengan niat yang tulus. Ya, dia ikhlas untuk kebaikan. Maka kita dituntut ya untuk menghilangkan mudarat, atau ya mencegah mudarat. Kalau tidak bisa menimbulkan maslahat, maka mudarat yang paling ringan. Maka Syekh Utsaimin pun pernah ditanya tentang masalah ini. Bahkan beliau ditanya lebih lagi jauh dari itu. Apakah boleh masuk ke parlemen seseorang muslim? Maka kalau keberadaan dia, jadi kaidahnya semacam ini, dan ini kaidah dalam semua hal. Keberadaan Anda dimanapun, di suatu instansi manapun,
keberadaan Anda itu bisa mengurangi mudarat yang ada, itu dianjurkan dalam Islam. Anda misalnya gini, di sebuah instansi bos Anda ketujuh korupsi misalnya. Korupsi, manipulasi data dan seterusnya. Kemudian Anda disuruh untuk manipulasi data. Kadang-kadang ikhwah kan sebagian ikhwah disuruh manipulasi data, kadang mau langsung resign. Ya resign, ya saya tidak mau ini. Sebetulnya kalau keberadaan Anda di sana, manipulasi data kada kawa orang, walaupun Anda setiap hari memauhi bos Anda misalnya. Kenapa kada manipulasi? Tapi keberadaan Anda di sana tidak ada terjadi kecurangan, manipulasi data, Anda disuruh bertahan. Bukan resign Anda, disuruh Anda bertahan. Karena Anda mengurangi mudarat di sana. Bukan malah dia resign untuk apa? Justru dia resign mudaratnya bertambah. Ya. Maka di dalam Islam itu keberadaan kita di sana mengurangi mudarat apa tidak? Kalau keberadaan kita di sana mengurangi mudarat, Anda bertahan sampai dipecat orang hanya keluar. Ya, sampai dipecat orang hanya keluar. Tapi kalau keberadaan Anda di sana menambah mudarat, Anda keluar. Ya, menambah mudarat, Anda keluar. Ya, jadi harus seorang itu bijak juga. Ya, Ustadz, bujur keberadaan ulun itu mengurangi mudarat di sana, tapi agama saya berbahaya. Nah, ini pertimbangan lain. Ini ada pertimbangan lain. Mungkin tahun, 2 tahun, mungkin lawas-lawasan itu giur jo, karena bisa kawan, kada bisa apa. Kalau itu membahayakan agama Anda, tidak boleh seseorang bertaruh dengan agamanya di sini, nggak apa-apa dia resign dan seterusnya. Ini ada pertimbangan yang lain. Tapi secara asal demikian. Ya, secara asal demikian. Wallahu a'lam. Taib. Ini ada pertanyaan, niat puasa Ayyamul Bid atau kebetulan jatuh di hari Senin, apakah dapat juga pahala puasa Senin Kamis? Ini kalau Ayyamul Bid puasa ya, Ayyamul Bid puasa tanggal 13, 14, 15 bertepatan hari Senin Kamis, berdasarkan para ulama yang memandang kaidah tasyrikun niyah, menggabungkan niat, mereka mengatakan tidak bisa karena ini Ayyamul Bid itu puasa khusus tertentu. Puasa 13, 14, 15. Senin Kamis itu puasa khusus, puasa Senin Kamis. Ketika digabungkan dia tidak bisa. Berbeda dengan seorang meniatkan puasa, ada juga hadis kata Nabi, disunahkan berpuasa 3 hari setiap bulan. Tidak ditentukan tanggalnya. Tidak ditentukan. Ini kata Imam Ibnu Qayyim puasa lain. Bukan puasa tanggal 13, 14, 15. Walaupun sebagian ulama membawa penafsiran 3 hari tiap bulan itu puasa Ayyamul Bid. Nah, ini bagi yang menganggap penafsiran puasa 3 hari tiap bulan di tanggal mana saja yang penting 3 hari, maka ini bisa digabungkan dengan Senin Kamis. Kenapa? Karena ini tidak tertentu. Tidak tertentu sebab puasanya. Tapi kalau Ayyamul Bid dia khusus puasa tanggal 13, 14, 15 tidak bisa digabungkan dengan puasa khusus Senin Kamis. Wallahu a'lam. Taib. Ada yang lain? Cukup? Taib. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.